Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Yonlitu Humuri SPD, asal sekolah saya SMP Kristen Kalam Kudus Ambon. Saya calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022 asal dari Provinsi Maluku. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata berbagi pemahaman dan pengalaman budaya positif pada modul 1.4. Dalam aksi ini, saya berkesempatan untuk berbagi pemahaman baik kepada teman-teman dan saya mendapat respon yang positif, banyak sekali pertanyaan yang muncul dan kami saling berdiskusi untuk pembahasan ini dan dapat dilihat pada slide galeri yang terpampang di tugas saya ini. Beta selama masih menggunakan kesepakatan terkait dengan jam masuk tepat jam. Nah, pada kesempatan itu saya berusaha untuk menyajikan materi dengan slide yang dapat saya sajikan sebagai berikut. Nah, saya awali dengan budaya positif, kemudian tujuan program pendidikan guru penggerak, yang di dalamnya terdapat 5 poin. Kemudian saya lanjut dengan program PGP yang terdiri dari 3 paket modul, yaitu modul 1, modul 2, dan modul 3. Masing-masing terinci dalam tabel seperti ini. Ya, yang berikut saya masuk pada koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif, yaitu seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya seperti apa? Yaitu menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, bagaimana cara penerapannya? Yaitu penerapannya dilakukan dengan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian, ataupun hukuman. Nah, ada 2 jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama motivasi eksternal dan motivasi internal. Nah, motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara motivasi internal atau dari dalam yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan demikian, mari kita hindari hukuman atau pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Nah, saya juga menjelaskan tentang beberapa posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan saya jelaskan sesuai dengan slide yang ada, bagaimana peran sebagai posisi guru sebagai penghukum, kemudian apa hasilnya, kemudian pembuat rasa bersalah, bagaimana apa saja yang dilakukan dalam posisi ini, dan bagaimana hasilnya. Kemudian yang ketiga sebagai teman, ya bagaimana guru bergaul berteman dengan siswa dan hasilnya seperti apa. Kemudian sebagai pemantau, ya apa yang dilakukan guru pada posisi ini dan hasilnya gimana. Kemudian pada posisi manajer, yaitu posisi yang memang saya sangat respon sekali dengan posisi ini, yaitu guru bersama-sama dengan siswa untuk mencari sesuatu dan mempersilahkan siswa untuk bisa bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung agar dapat menemukan solusi dan sebagainya. Nah, sampai pada hasilnya yaitu pada posisi ini guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluarnya. Nah, dari kelima posisi ini silakan kita memilih atau kita menentukan nih kita di bagian yang mana. Tapi saya anjurkan untuk kita menggunakan posisi kita pada bagian yang kelima yaitu sebagai manajer. Yang berikut saya jelaskan tentang keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan muridnya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, cara merumuskan keyakinan kelas itu ya siswa berdiskusi dengan gurunya terhadap apa yang diinginkan dan disepakati bersama untuk menumbuhkan uh, budaya positif. Kemudian contoh keyakinan kelas yang saya sudah pernah buat yaitu bekerja sama, jaga kebersihan, kemudian meletakkan barang pada tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, saling peduli, dan tepat waktu dan aktif di kelas. Kemudian saya menjelaskan tentang segitiga restitusi yang digunakan sebagai manajer ya, posisi guru sebagai manajer dengan menggunakan 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang menjadi contoh, misalnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan demikian. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan ya sesuai dengan masalahnya? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, ini contoh-contoh yang bisa digunakan dan saya juga lampirkan saya punya contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi seperti skrip yang saya sudah tampilkan seperti ini. Nah, nilai budaya positif yang pertama itu sudah tertuang dalam filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan tercapainya tujuan pendidikan nasional dan seterusnya. Yang kedua yaitu nilai dan peran guru penggerak, yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nah, budaya positif dapat terwujud dengan mendorong sebuah kolaborasi semua warga yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, visi guru penggerak. Nah, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian untuk mewujudkan suatu perubahan maka diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapainya. Nah, kebetulan visi di sekolah saya karena merupakan sekolah yayasan, maka sudah terbentuk dan sudah disusun dari yayasan untuk semua jenjang, yaitu terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Sementara visi saya sebagai CGP, yaitu terwujudnya siswa berkarakter, unggul, berpobrik pelajar Pancasila, serta mampu bersaing di era globalisasi. Nah, konsep-konsep dalam modul budaya positif ini juga yaitu disiplin dan nilai kebajikan universal sampai pada langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Nah, budaya positif ini juga akan menumbuhkan rasa aman, kemudian budaya positif mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan suasana yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi disiplin positif, pendekatan mendidik untuk murid melakukan kontrol diri dan kepercayaan diri. Nah, kemudian saya merasa penting untuk mereview kembali tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan. Yaitu yang pertama, sebenarnya teori ini digunakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, sedangkan konsekuensi sudah terencana dan restitusi itu memberikan sebuah alternatif. Nah, berikut saya juga sajikan tentang 5 kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Yang paling terakhir saya menyampaikan refleksi bahwa yang saya pahami dalam modul ini bahkan selama saya mengikuti program CGP untuk modul 1 sampai pada 1.4 ini yaitu banyak konsep-konsep budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri kita sebagai guru dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada semua rekan guru di sekolah.
Ya, saya juga menyampaikan refleksi saya tentang pengalaman selama mengikuti CGP sampai pada modul ini. Bahkan banyak hal yang telah merubah pikiran, mindset saya untuk memperbaiki yang masih kurang pada diri saya. Dan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi teman-teman guru yang telah saya sampaikan aksi nyata saya dalam berbagi pemahaman ini. Dan saya juga menyampaikan terima kasih bagi teman-teman saya sekelompok, seangkatan 7 tahun 2022 dan juga kepada guru PP saya dan juga kepada Pak Fasilitator yang selalu mendampingi dan memberikan pemahaman baik bagi kami. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.